sore Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan kita masih terus diberi kesempatan untuk kita boleh sama-sama bersekutu. Ya, jadi saudara sekalian, sore hari ini kita akan kembali belajar ya tentang pertumbuhan. Ya, tentang pertumbuhan di dalam Kristus. Ya, kenapa kita belajar tentang pertumbuhan dalam Kristus? Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus jadi perenungan kita. Coba Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, sekian lama kita mengiring Tuhan Yesus, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, kita sudah bertumbuh atau belum? Jadi saudara sekalian, minggu lalu saya sampaikan begini, bahwa Allah itu terima kita apa adanya. Ya, betul. Allah itu terima kita apa adanya. Tapi Dia itu tidak ingin kita itu tinggal tetap sama seperti pada waktu kita pertama mengenal Dia. Jadi Dia rindu kita terus bertumbuh dan bertumbuh, terutama dalam pengenalan kita akan Dia. Tujuan akhirnya saudara-saudara sekalian, kita sebagai murid Kristus punya tujuan atau goal akhir adalah supaya hidup kita itu semakin serupa dengan Kristus. Ya, kalau orang di luar sana punya tujuan hidup supaya semakin kaya, ya silakan. Orang di luar sana punya tujuan hidup supaya fasilitas makin banyak, silakan, nggak apa-apa. Bagi kita tujuan utama kita adalah bagaimana kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Ya, ini sebuah perjalanan saudara sekalian. Ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus itu sebuah perjalanan, bukan tiba-tiba kayak film anak-anak itu Ultraman ya. Kalau film anak-anak Ultraman kan tiba-tiba berubah gitu ya. Manusia tiba-tiba jadi robot Ultraman. Enggak bisa. Perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu bukan perjalanan yang instan. Ini sebuah proses yang memakan waktu, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, bukan hanya 5 tahun 10 tahun, tapi saya bilang bahwa proses perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu memakan waktu sepanjang usia kita. Jadi kalau saudara sudah menjalani hidup 30 tahun, 40 tahun, jangan merasa wah saya sudah serupa nih kayaknya, soalnya sudah 40 tahun saya ikut Tuhan dan kayaknya saya sudah mulai mirip-mirip nih sama Tuhan. Enggak. Proses perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah proses perjalanan yang memakan waktu seumur hidup kita. Sampai dengan kita ketemu nanti dengan Tuhan. Nah, di situ baru kita akan selesai dalam proses perjalanan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Makanya kita bulan ini belajar tentang proses pertumbuhan kita. Tujuannya ya untuk melihat saudara sekalian, sekian lama kita mengiring Tuhan, sekian ribu kebaktian yang kita ikuti, sebetulnya kita sudah bertumbuh belum sih dalam Tuhan? Secara fisik kita boleh bertumbuh, tetapi secara iman kita, secara rohani kita, apakah kita sudah bertumbuh? Ya, jadi minggu lalu kita belajar bahwa dalam proses pertumbuhan, kadang-kadang proses pertumbuhan itu kita nggak tahu. Sebab Tuhan sendiri yang beri pertumbuhan buat kita. Tugas kita sebagai murid Kristus itu hanya ikut apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Nah, hari ini saudara sekalian, kita mau belajar lebih jauh lagi tentang yang namanya proses pertumbuhan. Ya, kalau ada orang Kristen yang bilang begini, aduh saya nggak mau bertumbuh lah, saya gini-gini aja cukup. Sama seperti saya pertama dulu kenal Kristus, saya sampai dengan kapanpun saya mau gini-gini aja cukuplah. Nggak perlu terlalu rohani amat, nggak perlu terlalu jauh banget lah, ya biasa aja. Ya mungkin ada dari kita yang mungkin bilang begitu. Tapi saudara sekalian, yang namanya perjalanan kita, perjalanan iman kita itu adalah sebuah proses pertumbuhan yang harus kita lewati. Dan tidak bisa kita nolak untuk bertumbuh. Ya, saudara sekalian, sebab begini, gambaran anak kecil, coba saudara renungkan, anak kecil itu kalau mereka nolak untuk bertumbuh,
maka anak itu akan jadi anak yang kita bilang, oh ini kayaknya kelainan ini kayaknya. Anak kita bilang waktunya dia harus sudah bisa jalan, tapi dia bukan nggak mau belajar jalan. Dia bilang saya nggak mau lah, saya mau bayi aja terus. Soalnya kalau bayi, kalau makan bisa diambilin, mau minta apa saja pasti dikasih, cukup teriak, ya, gitu ya. Orang tua pasti datang kasih semua yang diminta. Oleh sebab itu saya nggak mau jadi besar, saya mau tetap kecil aja. Kira-kira bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa. Pertumbuhan itu akan terus berjalan. Maka orang yang menolak pertumbuhan pasti orang itu sakit. Orang yang sudah dewasa tapi dia pengen perilakunya seperti perilaku anak-anak, maka kita bilangin, oh dasar masa kecil kurang bahagia. Minimal kita bilang begitu. Wah ini anak, ini orang kayaknya kurang nih. Ya, jadi saudara sekalian, bertumbuh itu sebuah keharusan. Jadi kalau saudara sudah ikut Tuhan 10 tahun atau 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun, coba cek, saya sudah bertumbuh atau belum? Ya, sebab kalau kita tidak bertumbuh atau kita menolak bertumbuh atau kita berusaha mempercepat pertumbuhan sesuai dengan keinginan kita, harusnya belum sampai di tingkat pertumbuhan tertentu, kita memaksa diri, maka yang terjadi dalam perjalanan pertumbuhan kita itu nggak baik. Coba ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, prosesnya semua harus diikuti. Kalau kepompong kita paksa sebelum waktunya dia jadi kupu-kupu, maka yang terjadi apa? Dia mati pasti rusak, pasti nggak akan jadi kupu-kupu yang indah. Oleh sebab itu kita nggak bisa nolak proses pertumbuhan, tapi kita juga nggak bisa mempercepat proses pertumbuhan. Kita jalani proses pertumbuhan, terus mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Sebab begini saudara sekalian, setiap kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita, semua adalah bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Ya, jadi saudara sekalian, dalam pertumbuhan rohani itu banyak murid Kristus seperti ini ya. Saya maunya diperlakukan kayak bayi aja lah. Pengennya kalau dikasih khotbah yang enak-enak aja, yang kira-kira kalau ikut Tuhan uangnya banyak gitu kan. Enak kayaknya didengar gitu ya. Kalau ikut Tuhan pasti doa selalu dijawab. Kalau ikut Tuhan minta apa saja pasti besok pagi dikasih. Ya kan kita suka hal-hal yang begitu. Padahal saudara sekalian, semakin kita dewasa, ya, bukan hanya pertumbuhan rohani kita, anak diri kita, waktu kita kecil sampai dengan kita dewasa, realita yang di depan kita itu semakin kita dewasa, semakin kita tahu bahwa apa yang di depan kita kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita alami pada waktu kita kecil. Waktu kecil kita minta susu, ada susu datang. Waktu kecil kita minta sop sama mama, maka mama kasih sop datang. Tapi begitu dewasa saudara sekalian, yang terjadi dalam hidup kita, kita minta sesuatu seringkali bahkan tidak muncul sama sekali di depan mata apa yang kita minta. Nah, itu realita kedewasaan saudara sekalian. Nah, banyak orang Kristen, banyak murid Kristus itu begitu, nolak untuk jadi dewasa, nolak bertumbuh, pengennya kecil terus lah. Kalau kecil terus kan enak. Ya, kalau nggak disapa sedikit lah, mutung aja lah supaya omnya datang ke rumah ben besuk. nggak dilibatkan dalam kegiatan, nggak dilibatkan dalam kepanitiaan, mutung aja lah supaya nanti kan saya dibesuki. Ya. Jadi saudara sekalian, ini proses pertumbuhan. Ya, jadi kita mesti cek dalam diri kita, ini jadi perenungan kita, apakah sampai dengan hari ini kita ikut Tuhan Yesus, kita itu sudah bertumbuh atau belum? Ya, sudah bertumbuh atau belum? Tolak ukurnya dari mana? Ya dari cara kita bersikap dalam hidup. Sikapnya anak kecil, sikapnya bayi umur baru beberapa bulan, sikapnya balita dengan anak usia 5 tahun ke atas, dengan anak usia 10 tahun ke atas,
dengan orang usia 20 tahun sampai 30 tahun, dengan orang yang usia 40 tahun ke atas, semua pasti beda-beda. Kalau orang usia 40 tahun punya sikap kayak anak usia 10 tahun, maka ya yang pertama kita bilang ini kayaknya kategori idiot atau enggak bertumbuh atau ada sakit kejiwaan. Makanya saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam Tuhan juga harus begitu. Kalau kita memang sudah sekian lama mengiring Tuhan, sekian banyak kita ikut Tuhan, terima firman banyak, terima persekutuan dengan Tuhan banyak, sering bersekutu dengan saudara seiman, harusnya kita sudah bertumbuh dalam iman kita. Jadi saudara sekalian, kita akan belajar. Ya, ada beberapa hal yang akan saya ajak kita lihat melalui surat Yakobus sore hari ini. Mari kita buka Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Mari saya bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, amin. Ini firman Tuhan yang akan menjadi dasar pelajaran kita sore hari ini. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara tentang pertumbuhan rohani kita. Yang pertama adalah ini, next. Bahwa dalam pertumbuhan rohani kita, ya, sebetulnya kalau saya bilang dalam pertumbuhan rohani, itu juga terjadi dalam semua jenis pertumbuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam semua jenis pertumbuhan itu ada sebuah hal yang namanya tantangan. Yang namanya bertumbuh itu nggak kayak jalan seperti di jalan tol. Jalan tol aja ada lubangnya. Yang namanya bertumbuh pasti selalu ada sebuah hal yang selalu terjadi, yaitu yang namanya tantangan. Makanya Yakobus bilang dalam ayat yang kedua begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu berarti begini saudara sekalian, bahwa dalam proses pertumbuhan iman kita, dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan, dalam proses kita semakin serupa dengan Tuhan, ini yang pasti akan terjadi. Kita akan hadapi berbagai macam yang namanya pencobaan. Siapa yang gak pernah terima tantangan atau problem dalam hidup? Dalam waktu 1 minggu aja, aduh om aku 1 minggu ini bebas perkara. Ada gak ya? Boleh saya dikasih sharing caranya bagaimana supaya bebas perkara? Mungkin pingsan seminggu kali ya, mungkin bebas perkara gitu. Mungkin ya, ICU aja lagi dalam perkara itu. Ya, pingsan seminggu barangkali bebas perkara, tapi begitu melek ya datang lagi gitu. Ya, kita jangan, sebagai orang percaya kita mesti lihat begini. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini nasihat yang sangat baik buat kita sekalian. Bahwa kalau orang lain di luar sana bilang begini, saya ini dapat masalah loh. Masalah yang datang dalam hidup saya itu membuat saya jadi gak bisa bergerak. Masalah itu memang ya ampun bikin hidup saya jadi lambat, bikin hidup saya jadi kacau. Tantangan itu bikin kacau semua rencana saya. Itu orang luar di dunia boleh bilang begitu. Tapi Yakobus memberi nasihat kepada kita begini, kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan, ya, Yakobus bilang anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kalau yang namanya anggaplah, ya, kalau kata anggaplah itu berarti kan artinya sebetulnya nggak bahagia, tapi kita harus anggap tantangan yang datang dalam hidup kita sebagai sebuah kebahagiaan. Ya, kalau kebahagiaan dalam tolak ukur kita kan begini, apa yang bikin kita senang, ya, apa yang bikin kita puas. Yang namanya kebahagiaan kan bikin kita begitu, bikin kita senyum, bikin kita ceria, bikin kita gampang bersyukur. Itu yang namanya kebahagiaan. Tapi Yakobus kan nggak bilang itu kebahagiaan, tapi dia bilang begini, anggaplah. Jadi apa yang datang dalam hidup kita yang gak menyenangkan itu, yang adalah proses itu, yang adalah berbagai-bagai pencobaan itu,
Yakobus bilang anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi kalau orang bahagia kan ekspresinya senyum. Jadi kalau saudara mulai masuk dalam berbagai-bagai pencobaan yang adalah proses perjalanan pertumbuhan iman kita, kalaupun itu tidak menyenangkan, karena Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, maka ekspresi kita harus senyum. Saudara bisa senyum hadapi tantangan? Bisa lah. Anak kecil itu jujur, sakit dia nangis sakit, tapi ya dia akan tetap seperti itu, anak kecil. Orang dewasa dia harus bisa melihat, oh walaupun sakit kita harus bisa tetap tersenyum. Ini tingkat kedewasaan saudara sekalian. Oleh sebab itu Yakobus dengan jelas bilang dalam ayat ini, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kita masuk dalam berbagai-bagai. Yang namanya berbagai-bagai berarti nggak cuma satu. Yang namanya berbagai-bagai berarti jenisnya macam-macam. Makanya kalau kita dalam perjalanan kehidupan kita sering bilang begini, ya ampun, masalah yang satu belum selesai, yang satu kok datang lagi. Masalah keuangan belum selesai, tiba-tiba dapat masalah lagi dalam masalah yang lain lagi. Jangan kaget, karena Yakobus sudah bilang bahwa kita harus anggap itu sebuah kebahagiaan kalau kita masuk dalam berbagai-bagai jenis pencobaan. Mumet mikiri duit ini kok nggak ngumpul-ngumpul, kok ya anak pola juga, ya ampun, anak pola juga, kok suamiku, kok istriku, aduh kelakuannya bikin ngelus dada. Ya itu saudara sekalian, dalam hal-hal yang seperti itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Itu merupakan sebuah proses pertumbuhan yang Yakobus bilang begini, anggap itu semua sebagai kebahagiaan. Kita harus bisa bersukacita, kita harus bisa tetap tersenyum, kita harus bisa tetap mengucap syukur. Kalau kebahagiaan kan bikin orang gampang mengucap syukur. Maka tantangan yang datang dalam hidup kita, kalau Yakobus bilang anggap sebagai suatu kebahagiaan, walaupun tantangan, kita harus tetap bilang begini, terima kasih Tuhan. Terima kasih aku masih bisa hadapi problem yang sekarang aku sedang hadapi. Jadi saudara sekalian, ini yang pertama. Dalam pertumbuhan pasti ada tantangan. Dan yang namanya tantangan dalam pertumbuhan iman kita saudara sekalian, ya, saudara kalau renungkan, itu lebih banyak datang bukan dari orang yang luar sana, bukan orang yang kita nggak kenal atau kita teman-teman kita yang jauh kita nggak kenal. Seringkali pertumbuhan itu datang, tantangan dalam pertumbuhan itu seringkali datang justru malah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang orang-orang terdekat kita itu adalah orang yang Tuhan memang tempatkan bagi kita untuk bantu kita proses dalam pertumbuhan. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita berdoa buat anak kita, kalau sampai hari ini kita berdoa buat pergumulan kita, kalau sampai hari ini kita berdoa buat pasangan kita dan mereka kok masih kayak gitu aja, oh, mulai lihat ayat firman Tuhan ini. Mungkin ini cara Tuhan untuk bawa kita dalam setiap proses pertumbuhan. Dan Yakobus bilang, sekali lagi saya ulangi, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Bisa nggak bisa, orang yang dewasa harus bisa. Kalau anak kecil pasti nggak bisa. Anak kecil dibikin nangis ya pasti dia nangis. Anak kecil dibikin ketawa pasti dia ketawa. Tapi orang yang dalam tingkat kedewasaan yang baik, dia bisa mengatur perilaku, dia bisa mengatur ekspresi, dia bisa mengatur sikap. Bukan untuk menutupi saja, bukan hanya sekedar pura-pura saja, bukan. Tapi Yakobus bilang yang datang dalam hidup kita, kelakuan-kelakuan orang yang jadi tantangan buat pertumbuhan kita, harus kita anggap sebagai sebuah kebahagiaan yang walaupun itu nggak enak, harus bisa mendatangkan ucapan syukur buat hidup kita. Jadi ini yang pertama saudara sekalian. Nah yang kedua, dalam pertumbuhan kita perlu ini. Dalam proses pertumbuhan kita perlu yang namanya tetap melekat sama Tuhan. Ya, ayat yang ketiga dalam Yakobus pasal 1 tadi berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan.
Ya. Jadi untuk kita bisa menganggap sebagai sebuah kebahagiaan tantangan-tantangan yang datang dalam hidup kita, maka kita perlu sebuah dasar pengertian. Ya, makanya Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga bilang begini, sebab kamu tahu. Itu berarti ada dasar pengertian yang buat kita gampang untuk menganggap sebagai sebuah kebahagiaan proses-proses yang datang dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mari saya ajak kita buka ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Ya, dan ayat yang kelima. Mari saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, satu hal saudara sekalian, kalau kita mau berhasil dalam proses pertumbuhan iman kita, kalau proses pertumbuhan iman kita mau berjalan sesuai dengan yang seharusnya, maka satu hal ini harus kita pegang, bahwa kita harus tahu bahwa kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 15 tadi memberitahu kita dengan sangat jelas. Dia memberitahu kepada kita begini, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Di luar Tuhan kita tidak bisa bertumbuh. Pertumbuhan itu hanya bisa terjadi dengan baik. Pertumbuhan rohani kita bisa terjadi dengan sehat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita nggak bisa berpatokan kepada yang penting kan aku dengar khotbah yang banyak. Yang penting kan aku sering-sering mendengarkan renungan-renungan di radio, di YouTube, ya itu pasti akan bantu saya bertumbuh. Saudara sekalian, yang harus terjadi dalam hidup kita bukan banyaknya khotbah yang kita dengar, tapi bagaimana hati kita memutuskan untuk kita selalu melekat kepada Tuhan. Sebab Yohanes pasal 15 dengan jelas bilang begini, kalau di luarnya Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi saudara sekalian, kalau kita mau masuk dalam proses pertumbuhan yang baik dalam kerohanian kita, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain selain saya dan Bapak Ibu saudara sekalian harus tinggal tetap melekat kepada Tuhan. Ya, sama seperti pohon itu, kalau rantingnya nggak nempel kepada pokoknya, otomatis mati. Tapi kalau ranting itu nempel kepada pokoknya, dia tertancap kuat. Kalau karena memang dia tumbuh di situ, maka otomatis nutrisi yang dari pokok anggur itu, dari pokok pohon itu akan terus mengalir dan membuat ranting akan terus bertumbuh. Nah, kehidupan kita itu harus seperti itu. Ya, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup, banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai pertumbuhan iman kita, tapi kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, saudara sekalian, ada banyak orang yang begini. Kalau hadapi masalah, kalau hadapi tantangan, malah justru begini, Allah ini gara-gara Tuhan ini nggak sayang sama saya. Banyak orang Kristen yang menghadapi tantangan dalam hidup bukan semakin melekat sama Tuhan, malah justru semakin lari tinggalkan Tuhan. Berapa banyak saudara kita yang hari ini sudah nggak bersama-sama kita karena aku kecewa sama Tuhan. Hadapi masalah bukan semakin dekat sama Tuhan, malah justru semakin lari dari Tuhan. Nyalahkan Tuhan, curiga sama Tuhan, mulai nggak percaya sama Tuhan, akhirnya mulai lari dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, di luar Tuhan kita nggak bertumbuh. Di luar Tuhan kita tidak ada kekuatan untuk kita bisa hadapi apapun dalam hidup. Tapi kalau kita tinggal tetap melekat di dalam Tuhan,
maka tantangan dalam hidup boleh banyak. Ya, problem yang datang dalam hidup kita boleh banyak dan enggak selesai-selesai. Bahkan Yakobus tadi bilang berbagai-bagai pencobaan, banyak jenisnya yang datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan itu tersedia limpah buat hidup kita. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan itu akan terus menaungi hidup kita. Ya, saudara pernah merasakan nggak menghadapi apapun dalam hidup, tapi rasanya tetap damai sejahtera? Itu bukan karena kekuatan kita. Kalau kita bisa tetap merasakan damai sejahtera saat kita menghadapi apapun dalam hidup, itu sebetulnya karena kemurahan Tuhan itu menyertai langkah-langkah kita. Kita harus menyadari itu, saudara sekalian. Dan itu hanya terjadi kalau kita tetap melekat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara rindu anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan yang melimpah itu menyertai hidup kita, maka tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain selain kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang penting dalam proses pertumbuhan kita. Kalau mau bertumbuh dengan baik, maka kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang punya janji. Dia akan sertai kita dengan kasih karunia demi kasih karunia. Dia akan berikan kita kemurahan demi kemurahan. Dia akan naungi hidup kita dengan anugerah demi anugerah. Wah, orang yang disertai dengan anugerah, disertai dengan kemurahan Tuhan, menjalani hidup dengan kasih karunia dari Tuhan itu, wah, rasanya enak sekali. Ya, masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi ada sesuatu yang membentengi kita. Kalau pemazmur bilang begini, aku tuh seperti dikurung dari depan, dari belakang, dari samping dia mengurung aku. Itu bukan dikurung, dikekang, tapi dia tutup hidup kita. Dia naungi seluruh hidup kita dengan anugerah, dengan kemurahan, dengan kebaikan-kebaikan, dengan kasih karunia. Ya, jadi hadapi masa yang sulit seperti ini, saudara sekalian. Orang kan sekarang semua sedang rasanya mengeluh semua ya, usaha makin sulit. Ya, hari-hari ini orang-orang mulai bertanya-tanya, sebetulnya corona itu ada apa enggak sih? Ya, jadi orang ini sekarang mulai bertanya, sebetulnya corona ini ada apa enggak sih? Kayaknya ada, tapi kok kayaknya enggak ada. Dulu beberapa hamba Tuhan kumpul di Lembang, dijadikan sebuah klaster yang muncul sebagai penyebaran corona yang namanya klaster Lembang. Tapi kemarin waktu orang demo begitu banyak, demo omnibus law itu kok nggak ada yang nular kayaknya ya. Ada beberapa orang aja, kayaknya beberapa aparat katanya kena. Tapi itu juga katanya. Hari-hari ini orang mulai bertanya-tanya. Ini keadaan ekonomi sulit, orang mulai lihat, aduh ini sebetulnya kondisinya seperti apa sih? Ya, orang dunia boleh mulai goncang dengan keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Karena ini kan sebuah keadaan yang bukan hanya menggoncang Indonesia saja. Ini sebuah keadaan yang saat ini sedang menggoncang seluruh dunia. Kita nggak tahu akan berakhirnya kapan situasi pandemi seperti ini. Tapi bagi kita orang percaya, apapun yang terjadi di luar sana, itu tidak akan pernah mengganggu kasih karunia Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Di luar boleh hujan, panas, badai, boleh itu angin tofan menerpa kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, percayalah, orang boleh rebah di kiri kanan kita, tapi pemazmur bilang kita akan tetap berdiri. Kita akan tetap lihat. Kita hanya lihat saja. Sebab apa? Anugerah Tuhan itu yang menaungi kehidupan kita. Ya, kalau kita rindu itu terjadi dalam hidup kita, rindu itu terjadi dalam pertumbuhan iman kita, maka tetap melekat kepada Tuhan. Dengan sangat jelas Yohanes bilang, di luar Tuhan kita tidak dapat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah, alias mati. Maka dalam pertumbuhan kita, mari saya ajak kita semua untuk kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya, rajin bersekutu, rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan karena rajinnya itu lalu kita akan semakin
semakin dewasa, bukan, tapi kesungguhan hati kita, karena kita tahu setiap persekutuan, setiap pertemuan kita dengan Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan iman kita yang baik. Itulah yang akan membuat kita hidup dalam kasih karunia. Ya, jadi kalau kita hanya mikir supaya saya dewasa, semua persekutuan saya mau ikutilah. Ya, Umas saya ikut, apalagi Yesaya saya ikut, Yosua saya ikut, hari Minggu besok AT juga saya mau ikut. Kalau sudah begitu kita nanti jadi orang Kristen yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Kita nggak bertumbuh, malah jadi kayak robot. Tapi kita mau tahu dengan hati kita bahwa yang terpenting dari seluruh kegiatan-kegiatan rohani kita itu adalah itu membuat kita bagaimana kita semakin melekat sama Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini boleh semakin menguatkan kita dalam pertumbuhan iman kita. Jadi ini akan menjadi sebuah perenungan kita. Kita cek dalam hati kita sampai dengan hari ini apakah kita sudah bertumbuh atau belum. Kalau belum, masih Tuhan beri waktu buat kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.